Bayangin kalian hidup di dunia Naruto, tinggal di Konoha, punya berbagai macam kekuatan ya, selayaknya yang ada di Naruto lah. Kira-kira senjata apa yang bakal kalian pilih? Apakah kalian bakal memilih punya cakra besar kayak Naruto, punya kecerdasan kayak Shikamaru, kekuatan kayak Choji, atau kerja kerasnya kayak Rock Lee? Pernah nggak kepikiran kalau sebenarnya kehidupan kita di dunia ini itu mirip-mirip kayak apa yang kita tonton di anime-anime tersebut? Kita semua punya senjata masing-masing, cuma bentuknya aja yang beda. Bedanya di dunia nyata mungkin kekuatan dan senjata yang kita punya itu nggak sama aja. Mungkin kalau di anime kita punya kunai, shuriken, ninjutsu, kekkegen, dan lain sebagainya. Mungkin kalau di dunia nyata kemampuan kita itu mungkin public speaking yang bagus, kemampuan untuk bersosialisasi, kecerdasan, ketelitian, atau bahkan kesabaran kita ketika menghadapi orang lain. Masalahnya, banyak orang di sekitar kita itu yang sibuk membandingkan dirinya, senjata yang dia punya, dengan senjata yang dimiliki orang lain. Padahal yang bikin karakter anime itu menarik, itu tuh karena keunikan mereka masing-masing, bukan karena mereka punya kemampuan yang sama. Coba deh kita lihat karakter-karakter anime yang ada di Naruto. Mungkin ambil contoh Shikamaru. Dia itu nggak punya cakra sebesar Naruto, kekuatan fisiknya juga nggak sebagus Choji, mungkin bahkan nggak seganteng Sasuke. Kalau misal kita anggap ganteng adalah sebuah kekuatan atau senjata, Shikamaru nggak punya itu semua. Bahkan skillnya juga ampas. Dia cuma punya kemampuan bayangan yang mungkin bikin orang lain bisa ngikutin gerakannya. Itu aja. Dan bahkan itu kalau kita lihat di pertarungan-pertarungannya, itu kurang membantu dia dalam sisi pertarungan untuk memenangkan pertandingannya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, semua pertarungan Shikamaru atau setidaknya hampir semuanya itu dimenangkan oleh Shikamaru. Ya, well technically mungkin ketika lawan Temari dia mengaku kalah atau nyerah. Tapi kita semua yang nonton tahu siapa yang layak untuk menangkan pertandingan itu, dan nyatanya dia diangkat jadi Chunin setelahnya kan. Dan dari sini kita tahu bahwasanya senjata dari Shikamaru adalah kecerdasannya. Kemudian coba kita lihat Naruto. Kita tahu bahwasanya senjata utama Naruto itu bukan kecerdasannya. Mungkin senjata utama dia adalah semangat pantang menyerahnya, kemampuan dia untuk mempengaruhi banyak orang, dan membuat orang lain terinspirasi. Atau yang biasa kita sebut sebagai bacot no jutsu, atau ceramah no jutsu. Kagebenshin no jutsu! The swing. Oh, come on. It's so sad. This isn't even your anime. Sasuke, here it comes. We are the same. No, we're not. But what about the swing? I don't care about your swing. Kemudian kita bisa contoh lagi Rock Lee misalnya. Kemudian kalau kita lihat Rock Lee, kita tahu kalau Rock Lee itu sejak lahirnya dia nggak bisa ninjutsu dan genjutsu. Tapi karena dia nggak bisa itu semua, dia mengasah skill utama dia yaitu kemampuan taijutsunya, sehingga dia jadi master dari taijutsu tadi. Nah, kalau kita perhatikan kembali, semua karakter-karakter ini tuh unik. Mereka mengasah senjata mereka masing-masing. Shikamaru mengasah kecerdasannya, Naruto mengasah kemampuan cakranya, dan Rock Lee mengasah taijutsunya. Mereka semua fokus mengasah senjata yang mereka miliki masing-masing. Lantas, gimana kita seharusnya? Kalau di anime aja semua karakter itu bisa memaksimalkan senjata mereka masing-masing, kenapa kita terlalu sibuk memikirkan senjata yang dimiliki orang lain sedangkan kita lupa dengan senjata yang kita miliki? Di sekolah, kita sering banget terjebak pada sebuah mindset mengutamakan sebuah nilai atau mungkin angka. Yang selalu ranking 1 nilainya sempurna kita anggap sebagai orang yang paling berkapasitas. Sedangkan kita mungkin yang tidak punya ranking 1, tidak bagus dalam matematika, tidak bagus dalam hitung-hitungan, kita merasa rendah diri. Padahal siapa tahu sebenarnya kita ini punya senjata yang lain. Misalnya kita punya ketelitian, kita punya kedisiplinan, kita punya kerja keras, kita punya kemampuan sosialisasi yang bagus, atau kemampuan-kemampuan lainnya yang tidak bisa diukur dengan angka. Nah, kalau kita terus-terusan bandingin diri kita dengan standar orang lain, ya tentu kita akan kalah. Kita nggak bisa mengukur bagaimana ikan memanjat, kita nggak bisa mengukur bagaimana elang berenang, bukan? Dan begitu juga dengan kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri dengan standarnya orang lain. Itu tuh ya sama aja kayak misal Shikamaru yang mungkin harus
berlatih memperbesar cakranya kayak Naruto, atau Naruto yang belajar supaya jadi cerdas kayak Shikamaru, itu tidak akan optimal karena memang mereka tidak terlahir dengan kemampuan tersebut. Kalau kita lihat lebih dekat semua karakter anime yang sudah kita sebut tadi, kita tahu bahwasanya mereka punya keahliannya masing-masing. Shikamaru misalnya, dia tahu kalau dia nggak punya kemampuan fisik sebagus Choji, tapi dia tahu apa yang jadi senjata dia, yaitu kecerdasannya, dan dia fokus mengasah hal tersebut sampai dia jadi masternya strategi di Naruto. Dan juga kita tahu Rock Lee itu yang sejak awal sudah jelas defisit. Dia nggak punya ninjutsu, dia nggak punya genjutsu. Satu-satunya hal yang dia punya yang bikin dia tetap bertahan jadi ninja hanya taijutsunya. Tapi hal itulah yang terus dia asah sampai dia bisa jadi master taijutsu juga. Mereka berdua ini punya contoh yang jelas. Shikamaru punya senjata utama kecerdasannya, Rock Lee punya senjata utama kegigihannya. Dan mereka berdua tidak saling membandingkan bagaimana kemampuan mereka satu sama lain. Mereka fokus pada senjata yang mereka punya saja. Nah, kalau kita tarik ke dunia nyata, kita akan melihat di luar sana banyak orang yang mungkin di sekolah senjata utamanya bukan akademiknya. Ada orang-orang yang mungkin tidak ahli dalam matematika, tidak ahli dalam fisika, tidak ahli dalam hal-hal yang sifatnya perhitungan. Tapi mungkin kemampuannya adalah sosialisasi yang baik, kegigihannya, disiplinnya, atau mungkin ketelitiannya, atau bahkan mungkin kesabarannya dalam menghadapi situasi. Yang sering kita nggak sadar adalah bahwasanya tidak ada senjata yang lebih baik satu dari lainnya. Orang-orang yang baik matematikanya tidak lantas lebih baik daripada orang yang bagus kegigihannya. Orang yang baik sosialisasinya tidak lantas lebih baik daripada orang yang bagus ketelitiannya. Mereka semua adalah keunikan masing-masing. Dan keunikan inilah yang membuat dunia bisa bekerja lebih baik lagi. Kalau kita lihat, sebuah tim itu baru dikatakan menarik, baru dikatakan unik ketika masing-masing anggotanya punya skill yang berbeda-beda juga. Kayak contoh, kalau kita lihat di karakter-karakter anime tadi, dalam satu tim itu, semua anggota timnya punya kemampuan yang unik dan berbeda-beda. Dan mereka saling melengkapi dengan kemampuan mereka masing-masing. Masalahnya, di dunia nyata, sistem pendidikan kita ini lebih banyak merealisasikan sebaliknya. Kita lebih banyak menghargai orang-orang yang punya kemampuan akademik yang baik dibanding skill-skill lainnya atau kemampuan-kemampuan lainnya yang tidak kalah membantu, tidak kalah berguna di dunia nyata. Bayangin kalau misal nilaimu bagus, akademikmu bagus, kamu bakal dianggap pintar. Tapi ketika sosialisasimu bagus, apa yang bisa menilainya? Coba misal kita lihat contoh tadi, Rock Lee yang tidak bisa ninjutsu dan genjutsu, pasti akan dicap gagal, bukan? Shikamaru yang mungkin malas-malasan, pasti akan langsung dianggap tidak punya masa depan. Atau bahkan Naruto yang mungkin hanya punya kegigihannya, dia bodoh, dia tidak bisa banyak jurus. Ya setidaknya sampai akhir-akhir dia hanya bisa jurus ibu bayangan dan Rasengan saja, bukan? Kita itu terlalu sibuk memikirkan sebuah skill yang sama. Kita itu sibuk memikirkan untuk hebat dalam hal-hal akademik. Padahal kehidupan di dunia nyata, kita butuh banyak sekali skill, banyak sekali kemampuan yang berbeda-beda untuk menghadapi dunia yang kompleks ini. Ada orang yang mungkin jago dalam perhitungan, ada orang yang mungkin jago ngasih support system, ada orang yang mungkin ahli dalam bidang-bidang yang tidak ada kaitan dengan hal-hal eksak. Dan kalau semua orang dipaksa punya satu keahlian aja di bidang yang sama, maka kita akan sulit menghadapi dunia yang serba kompleks ini. Dan kita justru akan malah kehilangan sebuah keragaman yang seharusnya tercipta dari berbagai variasi tersebut. Kalau kita lihat di dunia nyata, sebenarnya pola ini tuh sudah banyak terjadi. Contoh kita ambil Albert Einstein. Dia itu ketika kecil bukan orang yang cerdas, bahkan dia diseleksi ya. Tapi ternyata senjata utama Einstein itu bukan ranking yang tinggi dan juga bukan hafalan yang cepat. Senjata utamanya adalah imajinasinya yang liar dan perhitungannya. Dan juga rasa ingin tahunya yang luar biasa. Dan dari situ lahirlah teori relativitas Einstein dan banyak sekali teori fisika yang kemudian mengubah dunia. Di Indonesia, kita sendiri punya sosok seperti Raden Ajeng Kartini. Sosok wanita luar biasa yang kita tahu senjata utamanya bukanlah seni berpedang atau seni bela diri. Senjata utama yang dia miliki adalah kemampuannya dalam menulis, kevokalan dan keberaniannya di masa perempuan itu masih sangat dibatasi.
Kita sering dengar nama Kera Kartini, tapi sebenarnya, siapa sih dia? Kartini lahir tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dari keluarga bangsawan Jawa. Sebagai perempuan, dia harus ikut adat militer gak boleh sekolah tinggi-tinggi. Tapi justru di balik keterbatasan itu, dia mulai rajin membaca dan menulis surat. Lewat surat-suratnya ke teman-teman di Eropa, Kartini bicara soal pendidikan, kesetaraan, dan hak perempuan. Dia percaya perempuan Indonesia harus pintar, merdeka, dan bisa menentukan jalan hidupnya. Sayangnya, Kartini meninggal muda usia 25 tahun, setelah melahirkan anak pertamanya. Tapi ide dan semangatnya gak pernah mati. Buku kumpulan suratnya diterbitkan dengan judul Hadis Gelap Terbitlah Terang. Buku itu jadi inspirasi perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Itulah kenapa tanggal lahirnya 21 April kita rayakan sebagai Hari Kartini. Kartini bukan hanya pahlawan perempuan, tapi pahlawan pikiran dan harapan. Atau mungkin kalau tokoh modern kita bisa ambil contoh Steve Jobs. Dia bukan engineer terbaik di timnya. Dia bahkan sering dicap keras kepala. Tapi lihat bagaimana inovasi-inovasi yang dia buat. Lihat hasilnya yang bisa kita nikmati sekarang. iPhone, iPad, MacBook, dan lain sebagainya. Artinya apa? Sama seperti karakter-karakter anime yang sudah kita sebutkan tadi. Para tokoh-tokoh ini, mereka mengasah kemampuan-kemampuan dan senjata-senjata yang mereka miliki. Tanpa hal itu, kita nggak akan menemukan karakter-karakter unik seperti mereka. Kalau kita terlalu sibuk bandingin kemampuan kita dengan kemampuannya orang lain, senjata kita dengan senjata orang lain, dampaknya jelas. Kita akan jadi gampang iri, gampang minder, insecure, dan kita jadi nggak percaya diri sama apa yang kita punya. Kalau kita cuma fokus sama kelemahan yang kita punya aja, tanpa mempertimbangkan kelebihan yang kita punya, kita bakalan stuck dan akhirnya tidak fokus menjalani kehidupan dan memaksimalkannya dengan baik. Tapi kalau kita tahu apa yang jadi senjata kita, apa yang jadi kemampuan utama kita bakal bisa lebih fokus. Kita bakal bisa mengasah kemampuan-kemampuan yang tadinya sudah kita miliki menjadi lebih dalam. Yang akhirnya kita bisa menjadi seorang spesialis yang mungkin akan dicari banyak orang. Kita akan menjadi orang yang ahli di bidangnya. Yang awalnya mungkin dianggap biasa aja, kita jadi lebih menonjol karena keahlian yang kita miliki. Jadi dalam sebuah tim itu akan berhasil ketika masing-masing menjalankan perannya dengan baik. Masing-masing memaksimalkan potensinya dan kemampuan serta senjatanya dengan maksimal. Jadi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Pertama-tama, mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya aku miliki? Dan apa yang bisa aku asah dari kemampuan yang aku miliki ini? Mungkin kamu gak jago matematika, tapi mungkin kamu jago untuk menghibur orang lain, membuat orang lain ketawa. Itu juga sebuah bakat. Dan kamu bisa menjadikan itu sebagai senjata utamamu untuk menjadi komunikator yang handal. Atau kamu mungkin gak pede ngomong di depan umum, bukan seorang public speaker yang bagus. Tapi mungkin kemampuan utama kamu adalah ketelitian, kedisiplinan, dan kemampuan analisa yang bagus. Ini bisa jadi senjata utama kamu untuk kemudian jadi problem solver, jadi seorang pemimpin. Walaupun tanpa skill public speaking yang bagus kamu, atau mungkin skill kamu yang lainnya biasa-biasa aja, tapi kamu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ini bisa jadi modal bagi kamu untuk menjadi seorang peneliti. Yang penting, kamu kenal dulu dengan apa skill yang kamu miliki, kemudian kamu asah habis-habisan skill tersebut sampai kamu jadi master di bidangnya. Ya, mungkin harapan lainnya untuk pendidikan di Indonesia, kita bisa fokus kepada hal-hal yang bukan hanya akademik saja. Kita bisa fokus melihat hal-hal lain yang menjadi keunikan setiap siswa, setiap pelajar, sehingga kita bisa mengenali kemampuan dan keahlian masing-masing siswa tersebut. Intinya sederhana, kita semua itu punya senjata kita masing-masing. Kita punya keahlian kita masing-masing, tinggal kita mengasah hal tersebut supaya kita bisa menjadi ahli. Tugas kita bukan untuk membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Tugas kita adalah mengasah apa yang kita punya sehingga kita bisa menjadi ahli di bidangnya. Jadi kan kalau dipikir-pikir, sebenarnya kehidupan dunia nyata ini nggak jauh beda kok sama apa yang ada di anime tersebut. Semua orang punya jalannya sendiri, punya kapasitasnya sendiri, punya kemampuannya sendiri. Dan masing-masing orang punya peran yang gak akan bisa digantikan oleh orang lain. Ya, aku sendiri sadar sih kalau aku tuh juga masih banyak bandingin diriku dengan orang lain juga. Aku juga ngerasa gak cukup pintar, public speakingku juga kurang bagus, atau skill-skillku lain yang mungkin masih aku bandingkan sama orang lain juga. Tapi makin kesini aku sadar, kalau yang bikin kita maju itu bukan karena kita memiliki segalanya, tapi karena kita mengasah dengan baik apa yang sudah kita punya. Jadi, senjata apa yang kamu punya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka konten seperti ini.